Assalamualaikum. Hai teman-teman, sebelumnya kenalin nama aku Nurian Maulani, salah satu mahasiswa dari Universitas Siliwangi, program studi pendidikan matematika dengan NPM 212151109. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Kali ini kita akan membahas min, median, dan modus. Min itu merupakan nilai rata-rata. Nah, rumusnya itu yang pertama, jika datanya tunggal, maka nilai rata-rata sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Kemudian, jika datanya itu berkelompok, maka nilai rata-rata sama dengan jumlah dari frekuensi ke N dikali dengan nilai atau data ke N dibagi jumlah frekuensi ke N. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama itu untuk data tunggal. Di sini diketahui bahwa soalnya itu hitung min dari data berikut 2, 3, 3, 4. Nah, maka yang diketahuinya itu X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya 3, X4-nya 4, maka banyaknya suku itu ada 4, dan ditanyakan itu nilai rata-ratanya. Maka nilai rata-rata sama dengan jumlah dari semua data dibagi banyaknya suku. Jumlahnya itu, nah jadi kita tinggal menjumlahkan semua data yang ada. Jadi hasilnya itu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Selanjutnya untuk data kelompok. Hitunglah min dari data kelompok berikut ini. Nah, ini ada tabel tinggi badan siswa kelas 6 SD Negeri Suka Bersama. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini itu sudah ada tabelnya, di mana ada tinggi badan, kemudian titik tengah, frekuensi, sama hasil dari titik tengah dikali frekuensi. Kemudian penyelesaiannya itu, langkah pertama kita harus menentukan dulu jumlah datanya. Nah, jumlah data itu dari frekuensi. Jadi frekuensi yang ini kita jumlahkan semuanya. Jadi 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 30. Kemudian yang kedua itu kita tentukan jumlah dari FI dikali XI. Nah, berarti kita menentukan jumlah keseluruhan dari yang ini. Maka kita jumlahkan semuanya, jadi 790 ditambah 1630 ditambah 840 ditambah 1730. Maka hasilnya adalah 4990. Nah, untuk rumus yang ketiga, kita masukkan ke rumus yang nilai rata-rata. Jadi, jumlah dari FI dikali XI dibagi jumlah dari FI. Maka 4990 bagi 30 hasilnya adalah 166,33. Selanjutnya ada median atau nilai tengah. Rumus mencari nilai median di data tunggal itu ME sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan itu adalah untuk data ganjil, sedangkan untuk data genap itu ME sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan rumus untuk mencari nilai median data kelompok ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi E per F dikali C. Selanjutnya ada contoh soal untuk median data ganjil. Hitung median dari data berikut ini, 9, 1, 3, 7, 5. Maka langkah yang pertama itu kita urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian langkah yang kedua kita masukkan ke rumus yang ME sama dengan X dikali N ditambah 1 per 2. N-nya itu kita ganti dengan 5 karena banyaknya suku di sini itu ada 5. Jadi X dikali 5 ditambah 1 dibagi 2. Maka X itu 6 per 2. Hasilnya 3. Maka X-nya itu 3. Jadi median dari data di atas ini terletak pada X3 yaitu 5. Selanjutnya contoh soal pada median data genap. Hitunglah median dari data 4, 8, 6, 2. Langkah pertama sama seperti yang tadi, kita mengurutkan dari yang terkecil menjadi 2, 3, 6, 8.
Kemudian langkah kedua kita masukkan ke rumus ME sama dengan 1/2 dikali X, N per 2 ditambah X, N per 2 ditambah 1. Maka ME sama dengan 1/2 dikali X, N-nya diganti dengan 4, karena banyaknya data di soal ini itu 4, jadi 4/2 ditambah X dikali 4/2 ditambah 1. Maka 1/2 X2 ditambah X3. Nah, di sini ada kesalahan ya, X2-nya itu harusnya 3, X3-nya tetap 6. Jadi, seharusnya itu 1/2 dikali 4 ini tuh, yang ini, harusnya itu 3. Jadi, 3 ditambah 6, 3 ditambah 6 itu 9, kemudian 9 dibagi 2 itu 4,5. Maka, nilai median dari data genap yang di soal itu adalah 4,5. Selanjutnya ada contoh soal median data kelompok. Nah, hitunglah median dari interval di bawah ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari mediannya terlebih dahulu, yaitu 1/2 dari jumlah data, yaitu 1/2 dikali 40, maka hasilnya adalah 20. Jadi, median terletak pada data ke-20 yang terletak pada interval 2, yaitu 120 sampai 130. Berarti terletak di interval yang ini. Nah, maka F-nya itu 18, kemudian TB-nya itu 120 dikurangi 0,5, yaitu 119,5, F besarnya itu 12, dan C atau intervalnya itu adalah 10. Kemudian kita langsung masukkan ke rumusnya. Jadi, ME sama dengan TB ditambah 1/2 dikurangi N dikurangi F besar per F kecil dikali C. Maka 119,5 ditambah 1/2 dikurangi 40 dikurangi 12 per 18 dikali 10. Maka 119,5 ditambah 4,4 hasilnya adalah 123,9. Selanjutnya ada modus, yaitu nilai yang sering muncul. Untuk mencari modus di data tunggal ini, kita tidak perlu menggunakan rumus. Kita hanya perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian untuk yang data kelompok, kita menggunakan rumus. Maaf ya, seharusnya itu adalah MO, bukan ME. Soalnya kalau ME itu median, dan MO itu adalah modus. Jadi rumusnya itu MO sama dengan TB ditambah F1 dibagi F1 ditambah F2 dikali P. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Di sini ada modus data tunggal. Maka carilah nilai modus dari data 2, 5, 5, 7, 7, 6. Jadi langkah pertama itu kita harus mengurutkan datanya. Jadi 2, 5, 5, 6, 7, 7. Nah, maka dari data yang sudah diurutkan itu, dapat kita temukan ada 2 buah modus, yaitu 5 dan 7. Selanjutnya untuk data kelompok. Nah, carilah modus dari data interval di bawah ini. Berikut adalah tabel hasil panen jagung di desa Mangunsuman. Nah, langkah pertama, modusnya itu berada di interval 45 sampai 49 karena frekuensinya yang paling banyak. Nah, kita lihat di sini apakah benar frekuensi 45 sampai 49 paling banyak? Ternyata benar ya, frekuensi 45 sampai 49 itu 11. Yang kedua, kita masukkan ke rumusnya, yaitu MO sama dengan TB ditambah F1 dibagi F1 ditambah F2 dikali P. Maka TB-nya itu 45 dikurangi 0,5 ditambah 12 dikurangi 8 per 12 dikurangi 8 ditambah 12 dikurangi 6 dikali 5. Maka hasilnya itu 44,5 ditambah 4 per 4 ditambah 6 dikali 5. 44,5 ditambah 2 sama dengan 46,5. Jadi, modus atau nilai yang sering muncul dari data kelompok ini adalah 46,5. Mungkin segitu dulu ya teman-teman. See you di pembahasan soal berikutnya.